welcome to Miss Reva's class. Sekarang kita akan pelajari bilangan bulat. Di gambar, kalian bisa lihat ada bilangan bulat negatif dari min 1, min 2, min 3, hingga min seterusnya. Di tengah-tengah ada bilangan 0, dan di sebelah kanan ada bilangan positif. Bilangan bulat positif dari angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, sekarang yang kita akan pelajari adalah operasi pada bilangan bulat. Untuk operasi pada bilangan bulat sendiri yang akan kita pelajari itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Untuk penjumlahan dan pengurangan, kita akan menggunakan konsep orang baik dan orang jahat. Ya, kalau untuk tanda positif itu untuk orang baik, sedangkan negatif itu untuk orang jahat atau musuh. Nah, kita langsung masuk saja ke contoh. Untuk contoh yang pertama, ada 2 tambah 3 sama dengan 5. Kita sudah tahu ya, kalau 2 tambah 3 sama dengan 5. Kita masuk ke konsepnya aja untuk tanda positif dan negatifnya. Kita bisa lihat di sini ada angka 2 dan angka 3 ya. Untuk tandanya sendiri, saya zoom dulu. Untuk tandanya sendiri, kita bisa lihat di sini ada angka 2 ya. Lihat di depan 2, ada tanda nggak? Kalau tidak ada, artinya angka 2 ini angkanya positif. Ya. Selanjutnya ada angka apa? Ada angka 3. 3 ini tandanya apa? Tandanya positif. Oke, berarti 2 angka ini tandanya positif ya. Sekarang kita pakai konsep orang jahat dan orang baik. Di sini ada orang baik 2, ada orang baik juga 3. Berarti totalnya ada orang baik semua. Ada 5 orang baik. So, angka 5-nya positif ya. Kalau untuk di depan, tanda positif tidak perlu kita tulis. Cukup angkanya aja. Nah, untuk seterusnya, selanjutnya, ada angka 2. Di sini angka 2-nya positif juga ya, positif. Terus ada angka 3. 3 ini tandanya apa? Negatif. Nah, berarti totalnya ada berapa? Nah, sekarang kita masuk ke konsep orang baik sama orang jahat. Ini orang baiknya ada 2. Oke, kita buat orang baiknya ada 2. Terus ada orang jahat. Ada berapa orang jahatnya? Ada 3. Kita tulis. Ini kalau misalnya main game ya. Kalau misalnya kita main game, orang baik ini berpasangan ya sama orang jahatnya. Saling melawan gitu. Nah, terus sisanya ada orang jahatnya 1. Nah, karena sisanya ada orang jahat 1, orang jahat simbolnya negatif. Satunya kita tulis angka 1. So, hasilnya negatif 1. Positif 2, negatif 3 itu negatif 1. Oke. Kita hapus ya. Lanjut. Yang ketiga. Ada angka 2 dan angka 3 juga ya. Tapi angka 2-nya di sini negatif. Angka 3-nya positif. Pakai konsep yang tadi. Ada orang baik. Kita orang jahat dulu nggak apa-apa. Ada orang jahatnya 2. Terus ada orang baiknya 3. Orang baik kita simbolkan dengan positif. Orang baiknya 3. Ya. Nah, sekarang mereka berpasangan saling melawan. Nah, sisanya siapa? Orang baik. Berapa orang? 1 orang. Nah, orang baik simbolnya positif atau negatif? Negatif. Berarti, orang baik simbolnya positif. Berarti di sini kita tulis angka positif. Ya, angkanya berapa? Sisanya 1 orang, berarti positif 1. Untuk positif sendiri kita tidak usah tulis, tidak apa. Ya, memang tidak ditulis ya kalau untuk angka yang pertama. Contoh yang terakhir. Ada angka negatif 2 dan negatif 3. Nah, ini kita hapus dulu ya. Angka negatif 2 dan negatif 3. Berarti ada orang jahat. Orang jahatnya ada 2.
Terus orang jahatnya ada 3 juga. 1, 2, 3. Berarti semuanya ada 5 orang jahat. Orang jahat simbolnya negatif. Totalnya ada 5. So, jawabannya negatif 5. Begitu ya. Untuk konsep penjumlahan dan pengurangan. Nah, ini saya ambil konsepnya jadi seolah-olah kita sedang bermain game gitu. Kan seru ya. Menghitung sambil bermain game. Selanjutnya ada perkalian dan pembagian ya. Nah, untuk perkalian dan pembagian ini ada aturan yang harus ditaati. Yang pertama, positif dikali positif, hasilnya positif. Positif dikali negatif, hasilnya negatif. Negatif dikali positif, hasilnya negatif. Negatif kali negatif, hasilnya positif. Begitu juga dengan yang pembagian. Pembagian juga sama. Oke, untuk yang pembagian, positif dibagi positif, hasilnya positif. Positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Negatif dibagi negatif, hasilnya positif. Oke, ini sama aja. Dan ini tandanya harus dihafal ya, konsep aturan perkalian dan pembagian ini. Sekarang kita masuk ke contoh. Contoh perkalian dan pembagian. Kita lihat yang perkalian dulu. 3 dikali 4. Sama kayak tadi ya. Kita lihat tandanya dulu. Di sini ada angka 3 sama angka 4. Depan angka 3 ada tanda apa? Gak ada apa-apa. Kalau nggak ada apa-apa, berarti 3-nya ini positif. Lihat angka 4 juga. Angka 4 depannya ada apa? Nggak ada apa-apa juga. Berarti angka 4 ini tandanya positif. Ya. Nah, jadi positif 3 dikali positif 4. Kita kaliin tandanya dulu. Positif dikali positif apa? Positif. Kita tulis positif. Setelah itu baru angkanya. 3 dikali 4, 12. Oh, berarti hasilnya positif 12. Positif 12 bisa kita tulis sebagai angka 12-nya saja. Contoh selanjutnya, ada angka 3 dikali negatif 4. Nah, untuk angka 3 sendiri, dia masih positif ya angkanya ya. Tandanya positif, di depan nggak ada apa-apa. Selanjutnya ada angka 4. Angka 4 ini depannya ada tanda negatif. So, angka 4 ini negatif. Nah, kita kaliin tandanya dulu. Positif dikali negatif, hasilnya apa? Nih, positif dikali negatif, hasilnya negatif. Kita tulis negatif di sini. Ya. Baru kita kaliin angkanya. 3 dikali 4, 12. Oh, berarti 3 dikali negatif 4, hasilnya negatif 12. Selanjutnya sama ya. Negatif 3 dikali negatif 4. Angka 3 ini negatif, 4 ini positif. Negatif 3 dikali positif 4 ya, sorry. Kita lihat tandanya. Negatif dikali positif. Negatif kali positif, hasilnya negatif. Kita tulis negatif. Baru kita kaliin angkanya 3 kali 4, 12. So, hasil dari negatif 3 dikali 4, positif 4, hasilnya negatif 12. Contoh perkalian yang terakhir, negatif 3 dikali negatif 4. Tandanya berarti negatif kali negatif ya. Negatif dikali negatif, hasilnya positif. Berarti tandanya positif. Baru angkanya kita kalikan. 3 dikali 4, 12. Nah, untuk tanda positif sendiri, nggak usah kita tulis, langsung angkanya aja. Jadi, min 3 kali min 4, hasilnya 12. Begitu. Itu contoh untuk perkalian. Nah, sekarang kita ke pembagian. Untuk pembagian sendiri, konsepnya sama kayak perkalian tadi ya. Kita lihat tandanya dulu. Kita lihat yang ini ya. Angka 10, tandanya apa? Tidak ada apa-apa depannya. Tuh, di sini tidak ada apa-apa, berarti angka 10 ini tandanya positif. Kita bagi dengan 2. Angka 2 ini tandanya apa di depan ini? Gak ada apa-apa juga. Oh, berarti angka 2 ini positif. Nah, positif dibagi positif, hasilnya positif. Kita tulis positif di sini. Positif berapa? Kita baru bagiin angkanya ya. 10 dibagi 2, 5. Oke, jadi 10 dibagi 2 atau positif 10 dibagi positif 2 hasilnya positif 5. Selanjutnya,
Ada angka 10 dibagi negatif 2. Nah, 10 ini kan positif ya. Kita perhatikan tandanya dulu. Positif kita bagi dengan negatif. Oke, kita bisa lihat di sini positif dibagi negatif, hasilnya negatif. So, kita tulis di sini negatif ya. Negatif berapa? Kita bagiin angkanya. Oh, angka 10 dibagi 2 itu 5. Ya. So, hasilnya positif 10 dibagi negatif 2, hasilnya negatif 5. Untuk contoh selanjutnya, ada angka 10 dibagi 2 lagi, tapi kita lihat tandanya dulu. 10 ini negatif, 2 ini positif. Nah, kita lihat tandanya, negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Kita tulis negatif di sini. Nah, negatif berapa? Baru kita lihat angkanya. 10 dibagi 2. Oh, hasilnya 5. Nah, berarti hasil dari negatif 10 dibagi positif 2, hasilnya negatif 5. Oke? Contoh pembagian yang terakhir. Negatif 10 dibagi negatif 2 itu berapa? Kita lihat di sini. Untuk aturannya, negatif dibagi negatif, hasilnya positif. Berarti di sini hasilnya positif. Positif berapa? Kita bagiin angkanya. 10 dibagi 2, 5. Ya. Oke, jadi itu untuk contoh penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Di sini ada catatan pembagian dengan 0. Kita lihat yang pertama, 8 dibagi 0. 8, wah, ada semadaf. Oke, iklan dulu. 8 dibagi 0, artinya apa? 0 dikali berapa? 8, gitu kan? Nah, ini artinya. Kita ambil contoh dulu ya, misalnya 10 dibagi 2 sama dengan 5. Oh, nanti. 10 dibagi 2 itu berapa? Artinya 2 dikali berapa? Hasilnya 10, ya kan? Nah, di sini angkanya sama. Oh, 5, Miss. Berarti 10 bagi 2, 5. Berarti 2 kali 5, 10, gitu kan? Begitu juga dengan yang ini. 8 dibagi 0. 8 dibagi 0, hasilnya berapa? Artinya apa? 0 dikali berapa? Hasilnya 8. 0 kali berapa? Hasilnya 8. Kita tahu bahwa apapun yang dikalikan dengan 0, hasilnya 0. Tapi di sini ada angka 8. Nah, artinya tidak ada angka yang bisa dikalikan dengan 0, hasilnya 8. Jadi kita bisa tulis tidak terdefinisi. Kalau kita pakai kalkulator, 8 dibagi 0 atau berapapun dibagi 0 hasilnya error. Ya. Beda dengan 0 bagi 8. Kalau 0 dibagi 8, kita lihat tulisan warna pink di sebelah kiri. 0 dibagi 8. Artinya apa? 8 dikali berapa? Hasilnya 0. Gitu kan? 8 kali berapa 0? Oh, 8 kali 0 itu 0. Oh, berarti 0 dibagi 8 itu 0. Gitu. Ya. Nah, ada tambahan. Untuk contoh penjumlahan dan pengurangan, kalau dia dikurungin, ini sengaja nggak saya masukin di sini ya, karena kita perlu konsep perkalian dulu. Contohnya yang seperti ini. Misalnya ada angka 2 ya. Positif, terus negatif 3. Berapa? Nah, di sini gimana? Ingat aja, kalau ada kurungan itu artinya dikali. Kalau ada kurungan, nih kurungan ya, artinya dikali. Apa yang dikali? Tandanya. Positif, kita kaliin dengan negatif. Oke? Nih, tandanya kita kali. Angkanya kita salin dulu. Angka 2 kita salin. Sekarang tandanya kita kaliin. Positif kali negatif, hasilnya negatif. Berarti angka 2 negatif. Setelah itu ada angka 3 kita tulis. Nah, baru 2 negatif 3. Orang baiknya 2, orang jahatnya 3. Berarti ada orang jahat 1. Sisanya ya.
Setelah itu ada lagi contoh yang seperti ini. Misalnya 2 dikurang negatif 3. Sama kayak tadi. Angka 2 ini kita salin, 2 yang di depan kita salin. Terus ada tanda ya, ada kurungan. Tandanya ini kita kaliin. Ya. Kalau ketemu kurungan kayak gini berarti tandanya dikaliin. Negatif kali negatif ya, positif. So, kita tulis di sini positif. Selanjutnya ada angka 3. Kita salin. Nah, jadi 2 tambah 3, 5. Positif 2, positif 3, positif 5. Ya. Begitu juga dengan yang ini. Negatif 2. Negatif 2, positif negatif 3, berapa? Terus negatif 2, negatif 3, berapa? Nah, ini bisa kalian tulis di kolom komentar ya. Ini soal nomor 1, ini soal nomor 2. Coba ditulis di komentar berapa hasilnya. Oke, sampai sini dulu sharing kita, pembelajaran kita. So, jangan lupa di-share ya. Jangan lupa di komen. Ini jawabannya berapa. Oke. Oke. So, thank you for watching and bye. See you.